Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 30. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang lebay yang suka ngerecokin kehidupan kalian. Amin. Di episode kali ini diceritakan jika Naila yang masih bete sama Azka lagi rapihin kardus-kardus bekas sambil ngedumel bete. Baru aja mulai kerja di sini tapi ada ya orang yang hobinya gangguin mulu. Nggak tahu apa, cari kerja itu susah. Dia enak udah jadi bos. Lah, aku. Saat itu Gio tiba-tiba muncul di balik tumpukan kardus sambil tanya, "Kamu bahas pacar kamu itu?" Naila pun karuan jadi makin bete dan langsung sambit Gio pakai kardus sambil bilang, "Lebay. Udah tahu cuma pacar. Pura-pura. Jangan mancing emosi deh. Lagi males berantem." Gio yang emang tidak ingin mengecewakan Azka lagi malah tersenyum dan bilang, "Pura-pura atau asli, aku nggak apa-apa sih. Soalnya makin kesini aku lihat kalian makin cocok." Naila kaget dan jadi bertanya heran, "Kamu kesambet apaan sih?" Gio nggak jawab dan malah sibuk rapihin kardus. Naila pun jadi makin heran dan langsung samperin Gio sambil kemudian tempelkan punggung tangannya di kening Gio. "Sehat, nggak panas, kayaknya juga waras, Metu kamu nggak bohong." Gio pun jadi menghela nafas dan bilang, "Aku nggak apa-apa kalau kalian jadian." Naila pun makin kaget. Nah, makin ngaco. "Kenapa tiba-tiba jodohin aku sama Pak Azka? Bukannya kamu kemarin-kemarin ngajak nikah, ngomongin perjodohan kita mulu." Gio sambil arahkan dua telapak tangannya depan wajah Naila lalu jawab, "No offense, aku udah nggak tertarik lagi sama kamu." Naila pun jadi bete mendengar jawaban Gio dan langsung menendang kaki Gio hingga membuat Gio jatuh di tumpukan kardus. Naila pun lalu menghampiri Miko yang lagi bersama seorang pengepul barang bekas. Naila pun lalu tanya, "Gio ngomong apa sama bos? Kenapa Gio tiba-tiba aneh gitu ke aku? Kenapa Gio jauhin aku?" Di saat yang sama Gio muncul membawa tumpukan kardus. Miko yang emang gak mau ikut campur urusan Gio, Naila dan Azka lalu pergi sambil bilang, "Kalian selesaiin sendiri masalah kalian, gue gak ikutan, bisa darah tinggi gue mikirin kalian." Naila pun jadi mengernyit dan langsung membantu Gio bawain kardus. Namun Gio yang emang mau jaga jarak sama Naila malah ngerjain Naila hingga membuat Naila jatuh di tumpukan kardus. Di tempat lainnya, Devan menghajar Edwin sambil tanya, apa yang diinginkan Om Hendra dari Naila. Edwin malah jawab, "Tanya sendiri ke Bos Hendra." Devan pun jadi makin kesal dan kembali menghajar Edwin. Tak lama Hendra muncul dan jadi heran melihat Devan yang lagi ribut sama Edwin. "Ada apa ini, Edwin?" Devan. Devan pun akhirnya melepaskan Edwin. Hendra lalu menatap Devan dan Edwin bergantian. Akhirnya Hendra menatap tajam ke Edwin sambil tanya, "Kamu ngajak ribut Devan?" "Edwin," jawab Edwin sambil menunduk lalu gelengkan kepala. Namun Hendra yang emang lagi cari simpati Devan malah menghajar Edwin hingga terjatuh. Hendra lalu bilang ke Edwin, "Jangan macam-macam kamu." Edwin tidak menjawab dan hanya bisa mengerang kesakitan. Sementara Hendra lalu menatap Devan dan kemudian tanya dengan nada santai, "Kamu ada perlu sama Om? Masuk van." Namun Devan malah gelengkan kepala sambil bilang, "Nggak Om, tadi cuma mampir. Aku mau pulang. Sorry ganggu." Devan pun lalu pergi. Hendra jadi menatap heran dan setelah Devan tidak terlihat lagi, Hendra dengan wajah marah lalu menarik Edwin dan memukul perutnya sambil bilang, "Kamu tahu Devan itu kartu trufku. Berani kamu ganggu dia, aku nggak ragu habisin kamu." Amudin pun jadi serba salah dan hanya jawab, "Maaf bos." Hendra yang lagi kesal tidak menjawab dan malah mengusir Edwin.
Edwin lalu pergi sambil sekilas menatap Hendra dengan tatapan penuh dendam karena sakit hati atas perlakuan Hendra. Edwin yang masih kesal jalan sambil meminum minuman kaleng. Setelah itu Edwin meremas kaleng minuman dan melemparnya ke satu arah. Kaleng minuman itu ternyata malah kena Wilona yang berada tak jauh di sana. Wilona pun jadi kesal. Saat itu juga Wilona lalu samperin dan omelin Edwin. Edwin yang tidak mau meladeni Wilona mau pergi. Namun Wilona keburu menarik tangannya mau kabur. Udah ada tanda terimanya nih di kepala gue. Sakit tahu. Edwin sambil menatap jengkel lalu jawab. Maaf. Lagian kenapa sih lu selalu muncul di saat nggak pas? Sial bener gue nih hari. Ketemu lo, pasti hawanya panas. Wilona yang masih kesal lalu jawab. Gue selama ini tenangin diri, belajar anger management, ngerti nggak lu? Sekarang lu gantian curhat ke gue, kayak gue waktu itu. Edwin gelengkan kepala sambil bilang. Nggak usah. Yang ada lo bakal remek-remek gue. Namun Wilona malah menarik tangan Edwin dan membawanya masuk ke dalam sebuah resto. Edwin pun jadi bingung dan terpaksa cerita. Sebenarnya ini cerita teman gue. Jadi bukan gue. Dia lagi ada masalah. Wilona lalu jawab. Bawa aja teman lu ke sini biar cerita langsung. Edwin tentu saja kaget mendengar jawaban Wilona dan langsung bilang. Nggak bisa. Maksudnya nggak bakalan mau dia. Edwin pun lalu melanjutkan ceritanya. Temen gue punya bos. Sangat disegani. Tapi bosnya itu. Kalau nyuruh suka seenaknya. Tapi kalau ada yang nggak beres, temen gue yang disalahin. Gitu terus kejadiannya. Wilona pun jadi heran dan tanya. Kenapa temen lo mau? Payah bener. Kalau gue punya bos modelan begitu, udah gue tinggalin. Gue acak-acak kerjaan dia. Hidup dia gue bikin gak tenang pokoknya gue ancurin dia sampai gue puas. Edwin yang sebenarnya lagi cerita soal dirinya sendiri hanya manggut-manggut. Sementara itu Wilona yang ikut ke bawah kesal dengar cerita Edwin lalu pukul lengan Edwin sambil tanya. Lu sebagai temennya kok gak guna? Kenapa lu gak bantuin temen lu kasihan dia? Lu temen gak bener? Edwin pun jadi bingung. Sementara Wilona terus pukul tangan Edwin sampai Edwin kesakitan. Sorenya, Tomorrow yang terlihat masih geram masuk ke ruangan Gio sambil melampiaskan emosinya dengan membanting barang-barang yang ada di sana. Hendra penipu. Tak lama pintu terbuka. Azka yang sebenarnya mau ketemu Gio jadi kaget dan heran melihat Tomorrow yang lagi mengamuk. Tomorrow pun tercekat begitu tahu ada Azka. Tomorrow pun berhenti mengamuk dan langsung menghampiri Azka. Namun Azka yang emang masih benci sama mamanya itu langsung pergi. Tomorrow pun lalu mengejarnya sambil berusaha menghentikannya. Namun Azka malah menepis tangan Tomorrow sambil bilang, saya mau bicarakan bisnis dengan Gio, tapi saya baru ingat, sekarang semua kamu yang urus. Tomorrow pun lalu tanya, apa bedanya? Kamu bicarakan saja dengan mama. Azka malah menjawab ketus. Gak akan sekalipun harus meminta bantuan, saya tidak akan pernah minta kamu. Azka juga lalu menghentikan langkahnya sambil bilang. Saya malah berpikir, kerjasama bisnis kita lebih baik dibatalkan. Tomorrow tentu kaget dan jadi cemas. Sementara itu Azka lalu melanjutkan kembali langkahnya. Tomorrow pun jadi bingung dan langsung memanggil manajer perusahaan dan memintanya untuk cari tahu tentang kondisi perusahaan. Di tempat lainnya, Edwin yang sudah berganti baju keluar dari kamarnya sambil telepon Naila. Nai, bos ingin bertemu. Pembicaraan tadi belum selesai, kamu nurut saja, nanti alamatnya saya kirim. Edwin pun mengakhiri panggilan sambil kemudian menatap sekitar dan langsung pergi. Devan yang sedari tadi ternyata mengintip dan menguping ucapan Edwin dari balik tembok jadi penasaran dan bergegas mengikutinya. Di tempat lainnya, Naila yang baru saja menerima telepon dari Edwin jadi bingung dan langsung menatap Miko. Sambil bilang, saya benar-benar bingung Pak, gimana ya?
Tapi kalau saya enggak datang, nanti Pak Hendra marah. Tapi ini masih jam kerja, dan Bapak lagi kerepotan. Miko pun lalu jawab. Ya udah kamu pergi aja ketemu Pak Hendra. Nggak apa-apa kok, daripada di sini, saya malah suka pusing lihat kamu sama Gio. Naila kaget dan tanya. Jadi Bapak nggak suka saya di sini? Miko pun tercekat dan langsung kasih penjelasan. Bukan begitu, intinya saya sedih lihat kamu dan Gio jadi agak aneh, tapi ya sudahlah. Sekarang kamu pergi aja. Naila pun jadi tersenyum lega. Pak Miko memang bos saya yang paling baik, makasih ya Pak. Miko sambil bikinin minuman buat tamu yang datang ke kafenya mengangguk. Naila pun melepas apronnya dan kemudian pamit pergi. Gio yang ada di sudut lainnya lagi melakukan pekerjaannya. Namun, Gio yang kepikiran Naila jadi nggak fokus. Akibatnya Gio malah mau lap muka Miko yang datang menghampirinya. Miko pun kaget dan langsung bilang, "Woi, parah amat lo, muka gue lo lap." Gio tercekat dan baru ngeh kalau dia abis lapin mukanya Miko. Namun bukannya minta maaf. Gio malah balik omelin Miko yang tiba-tiba muncul di depannya. Miko pun lalu bilang, "Karena lo kerja nggak fokus, lap meja ini. Lihat kotor semua kayak gini." Gio tercekat dan langsung ngelap meja sambil menatap sekitar. Miko pun jadi heran dan langsung tanya, "Cari Naila?" Gio mengangguk sambil balik tanya, "Iya, kok nggak kelihatan dia? Kemana?" Miko pun lalu jawab jika Naila lagi dipanggil sama Pak Hendra. Gio kaget dan jadi mencemaskan Naila. Saat itu juga Gio ambil HP-nya dan mau telepon Naila. Namun nomor Naila sudah dia hapus. Gio pun jadi mikir dan akhirnya terpaksa telepon Tomorrow. Tomorrow yang lagi menunggu laporan tentang keadaan perusahaan dari managernya jadi senang begitu Gio meneleponnya. Tomorrow pun lalu bilang, "Mama senang, kamu akhirnya mau telepon duluan ke Mama, Gio." Namun Gio malah mengalihkan pembicaraan dan tanya, "Mama bisa telepon Om Hendra?" Tomorrow tentu saja kaget dan jadi panik. "Kenapa kamu tiba-tiba mau Mama hubungin dia?" Gio pun lalu jawab, "Ini bukan soal Mama, tapi Naila." Tomorrow pun jadi heran. "Naila kok kamu minta Mama yang tanya? Ada apa sih?" Gio lalu bolang. "Mama tanya sama Om Hendra ada urusan apa dia sama Naila sampai dia panggil Naila." Gio pun lalu mengakhiri panggilannya. Tomorrow jadi mikir dan heran karena Hendra memanggil Naila. Tomorrow pun akhirnya memutuskan telepon Naila. Namun, saat mau telepon, manajer datang sambil memberikan laporan perusahaan. Tomorrow nggak jadi telepon dan tanya sama managernya soal keadaan perusahaan. Manajer pun lalu jawab, "Saat ini perusahaan dia lagi kesulitan keuangan Bu. Kayaknya bisa bangkrut." Tomorrow jadi shock. Di tempat lainnya, Aska yang kini sudah berada di ruangan kerjanya lagi pegangin kepalanya, mumet lihat laporan keuangan di depan dia. Tak lama manajer keuangan masuk dan bilang, "Pak, saya sudah minta pinjaman ke beberapa bank, tapi pihak bank nolak kasih pinjaman ke perusahaan karena tidak ada jaminan." Aska pun jadi bingung dan akhirnya teringat saat Aska mengembalikan semua harta dan uangannya Hendra. Aska pun jadi geram dan geram. Papa Hendra pasti sudah perhitungkan semuanya agar perusahaan ini pailit dan nggak bisa jalan. Di saat yang sama Tomorrow muncul dan nggak sengaja mendengar ucapan Aska. Tomorrow pun jadi bertanya heran, "Hendra? Dia lakuin ini ke kamu?" Aska kaget melihat Tomorrow yang sudah masuk ke dalam ruangannya. Aska pun lalu bertanya marah, "Siapa yang izinin kamu masuk ruangan saya?" Tomorrow sambil jalan mendekati Aska lalu bilang, "Aska, saya kesini mau bantu kamu." Namun Aska malah makin kesal dan langsung ngomong ke stafnya, "Kalian semua keluar." Semua staf Aska pun lalu keluar. Tomorrow lalu berdiri di depan Aska sambil tanya, "Apa Hendra ngerusak bisnis kamu?" Aska malah makin geram dan bilang, "Gak usah peduli sama saya. Masalah saya bukan urusan kamu."
Tomorrow pun jadi sedih dan dengan mata berkaca-kaca lalu bilang, Mama tahu kamu masih benci Mama tapi Mama tahu Hendra. Dia selalu begitu, kalau nggak suka pasti akan sengaja hancurin hidup orang. Azka yang lagi geram malah patahin ballpoint yang dipegangnya sambil membentak, Tomorrow ini juga karena kamu. Kamu yang sudah buang saya, sampai hidup saya harus berurusan sama orang macam Hendra. Apa kamu puas sekarang? Tomorrow jadi shock. Sementara itu Azka yang lagi geram dan belum mau mengakui Tomorrow sebagai mamahnya lalu pergi meninggalkan Tomorrow. Di saat yang sama Naila akhirnya sampai di sebuah taman. Naila pun lalu celingukan menatap sekitar sambil bertanya dalam hati. Kenapa minta ketemu di sini? Tak lama Edwin muncul di belakang Naila sambil menangkap tangan Naila dan keretakin tangan Naila. Naila tentu saja kaget dan jadi cemas. Kamu mana Pak Hendra? Dia bilang mau ketemu saya. Edwin malah tersenyum sinis dan bilang, ikut saya. Pak Hendra sudah tunggu kamu. Naila yang masih heran lalu tanya kenapa harus di tempat begini, kenapa nggak di rumahnya Pak Hendra? Edwin yang emang lagi geram sama Hendra diam-diam malah mengeluarkan tali dari kantong jasnya. Di tempat lainnya Azka yang masih geram terus jalan. Di belakangnya Tomorrow terus mengejar sambil kemudian bilang, Azka, kalau kamu kesulitan keuangan, kamu bisa bilang sama saya. Biar saya bantu kamu. Azka tercekat dan langsung berhenti melangkah sambil kemudian menatap tajam Tomorrow. Sebesar apapun kesulitan saya nggak akan mau minta tolong sama kamu. Tomorrow pun jadi makin sedih melihat kekerasan hati Azka. Tapi Tomorrow tidak menyerah dan kembali bicara dengan nada memohon. Sebesar apapun kebencian kamu sama saya tetap mama kamu, Azka. Kamu nggak bisa mengabaikan hal itu. Saya mohon. Biarkan saya sebagai mama kamu menebus kesalahan saya di masa lalu. Azka malah tersenyum sinis dan bilang kalau memang kamu mau menebus kesalahan kamu. Apa kamu bisa menghadapi Hendra? Kasih tahu dia supaya jangan mengganggu hidup dan bisnis saya bisa nggak? Tomorrow kaget dan jadi terdiam. Sementara itu Azka lalu melanjutkan kembali langkahnya. Tomorrow pun jadi menghela nafas dan mau beranjak pergi. Namun tak lama HP-nya bunyi, ada panggilan masuk dari Gio. Tomorrow pun lalu terima panggilan dan langsung bilang, ya Gio, maafin Mama. Mama belum sempat hubungi lakukan yang kamu minta. Apa Mama hubungi Naila aja kan kamu mau tahu soal Naila. Azka yang belum pergi jauh jadi kaget dan langsung berhenti saat Tomorrow menyebut nama Gio dan Naila. Azka pun lalu berbalik, merebut HP di tangan Tomorrow dan kemudian bilang ke Gio kamu pembohong. Gio yang dengar suara Azka kaget dan jadi heran. Sementara Azka lalu bilang, kamu bilang, kamu nggak akan menghubungi Naila, nggak akan berurusan lagi sama Naila. Tapi apa? Gio pun jadi makin kaget dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan.